Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hasanah dengan NIM 24101252200072. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peta, atlas, dan globe. Langsung saja kita mulai. Pendahuluan. Peta, atlas, dan globe adalah alat bantu geografi yang digunakan untuk memahami lokasi, bentuk, dan informasi tentang permukaan bumi. Materi pertama yaitu peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk datar yang dibuat dengan skala tertentu dan menggunakan simbol-simbol tertentu. Peta memiliki fungsi. Fungsi peta yang pertama sebagai alat bantu untuk memberikan informasi yang bersifat keruangan atau spasial dan spesifik dari suatu daerah. Yang kedua, sebagai alat panduan untuk terjun di lapangan, misalnya untuk kepentingan penelitian, kepariwisataan, SAR, militer, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai alat untuk menganalisis maupun deskripsi dari suatu wilayah yang sedang diteliti. Keempat, sebagai alat untuk mendeskripsikan lokasi suatu objek. Yang kelima, sebagai media pembelajaran geografi. Jenis-jenis peta. Yang pertama, jenis peta berdasarkan skala. A. Peta teknik atau kadaster. Peta dengan skala 1:100 sampai dengan 1:5000 biasa digunakan untuk menggambar peta sertifikat pembuatan tanah. B. Peta skala besar. Peta dengan skala 1:5000 sampai dengan 1:250.000 biasa digunakan untuk menggambar wilayah sempit seperti kabupaten. C. Peta skala sedang atau medium. Peta dengan skala 1:250.000 sampai dengan 1:500.000 biasa digunakan untuk menggambar wilayah yang lebih luas seperti provinsi. D. Peta skala kecil. Peta dengan skala 1 sampai 500.000 sampai dengan 1 juta biasa digunakan untuk menggambar wilayah yang luas seperti negara. E. Peta skala geografis. Peta dengan skala 1:1 juta ini biasa digunakan untuk menggambar penampakan benua atau dunia. Yang kedua, jenis peta berdasarkan isi. A. Peta umum. Peta yang menggambarkan penampakan segala hal yang ada di permukaan bumi di satu wilayah. Peta umum dibedakan menjadi dua. Pertama, peta topografi, berisi gambaran bentuk permukaan bumi yang dilengkapi dengan relief permukaan bumi, seperti perairan atau hidrografi, ketinggian suatu tempat, dan sebagainya. Yang kedua, peta korografi, berisi gambaran bentuk permukaan bumi secara umum saja. B. Peta khusus. Peta yang menggambarkan penampakan dengan fokus tertentu. Contohnya, peta penampakan kepadatan penduduk di suatu daerah, peta persebaran kasus COVID-19, peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, jenis peta berdasarkan bentuknya. A. Peta datar. Peta datar sering juga disebut dengan peta planimetri. Peta datar adalah peta dua dimensi yang permukaannya berbentuk datar. B. Peta timbul. Peta timbul adalah peta yang permukaannya berbentuk tiga dimensi. Peta timbul disebut juga dengan peta stereometri karena bentuknya yang tiga dimensi membuat gambar mirip dengan keadaan permukaan bumi yang sebenarnya. C. Peta digital. Secara definisi, peta digital adalah peta hasil pengelolaan data digital yang tersimpan dalam komputer, contohnya Google Maps. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen-komponen peta. Komponen-komponen peta adalah elemen-elemen yang membentuk suatu peta agar mudah dibaca dan dipahami. Berikut adalah komponen-komponen utama peta. Yang pertama, judul. Judul menunjukkan nama atau tema dari peta, sehingga pembaca mengetahui informasi yang disajikan. Kedua, legenda. Legenda berisi keterangan tentang simbol atau warna yang digunakan pada peta untuk memudahkan interpretasi. Ketiga, skala. Skala menunjukkan perbandingan atau jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Misalnya, skala 1:50.000, berarti 1 cm di peta sama dengan 50.000 cm di dunia nyata.
Yang keempat, simbol peta digunakan untuk merepresentasikan objek atau fitur tertentu seperti gunung, sungai, jalan, atau permukiman. Yang kelima, garis astronomis atau garis lintang dan garis bujur membantu menentukan lokasi suatu tempat berdasarkan koordinat geografis. Yang keenam, arah mata angin. Arah mata angin biasanya ditunjukkan dengan simbol panah yang mengarah ke utara, membantu orientasi pengguna peta. Yang ketujuh adalah inset atau peta sisipan. Peta kecil tambahan untuk menunjukkan lokasi suatu wilayah dalam cakupan yang lebih luas atau memperjelas daerah tertentu. 8. Sumber dan tahun pembuatan. Menyediakan informasi mengenai sumber data yang digunakan serta tahun peta dibuat untuk mengetahui keakuratannya. Yang kesembilan, garis tepi atau border. Garis pembatas yang mengelilingi peta untuk memberikan batasan yang jelas. Semua komponen ini bekerja sama untuk membuat peta lebih informatif dan mudah digunakan. Peta memiliki kelebihan. Pertama, menyajikan informasi secara ringkas. Peta mampu menampilkan informasi geografis yang luas dalam bentuk visual yang ringkas dan mudah dipahami. Kedua, mudah dibawa dan digunakan. Peta cetak maupun digital lebih praktis dibandingkan globe, terutama untuk perjalanan dan navigasi. Ketiga, menunjukkan pola dan hubungan geografis. Peta bisa menggambarkan pola pemukiman, distribusi sumber daya, atau hubungan antar lokasi satu dengan lokasi lainnya. Keempat, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Peta dapat dibuat untuk berbagai keperluan, seperti peta topografi, peta politik, atau peta cuaca. Kelima, menyajikan skala dan proporsi. Dengan adanya skala, peta memberikan gambaran yang lebih akurat tentang jarak dan ukuran suatu wilayah. Selain memiliki kelebihan, peta juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak sepenuhnya akurat, karena merupakan representasi datar dari permukaan bumi yang bulat. Peta sering mengalami distorsi dalam bentuk, jarak, atau luas wilayah. Yang kedua, informasi bisa terbatas. Tidak semua detail dapat dimasukkan dalam peta, sehingga beberapa informasi mungkin dikurangi atau disederhanakan. Yang ketiga, memerlukan pemahaman simbol. Pengguna harus memahami legenda dan simbol yang digunakan agar dapat membaca peta dengan benar. 4. Tidak selalu terbaru. Peta bisa menjadi tidak akurat jika ada perubahan geografis atau pembangunan baru yang belum diperbaharui. Yang kelima, terbatas. Dalam representasi 3 dimensi, peta hanya menampilkan permukaan bumi dalam bentuk 2 dimensi atau datar, sehingga tidak bisa sepenuhnya menggambarkan bentuk ketinggian dan kedalaman seperti globe atau model 3D. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu atlas. Apa itu atlas? Atlas adalah kumpulan peta yang disusun dalam bentuk buku dan biasanya berisi informasi tambahan seperti data statistik dan deskripsi geografis. Atlas memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai petunjuk lokasi atau tempat dalam pemetaan suatu wilayah. Kedua, sebagai acuan informasi posisi, letak, dan luas suatu lokasi atau wilayah. 3. Sebagai pedoman yang menunjukkan relief penampakan bumi di suatu wilayah. Jenis-jenis atlas. Yang pertama, atlas umum. Atlas umum merupakan jenis atlas yang memberikan informasi secara umum. Biasanya, atlas jenis ini menjelaskan tentang penampakan geografi di permukaan bumi, misalnya atlas regional, atlas dunia, atau atlas nasional. Kedua, atlas khusus. Atlas ini merupakan atlas yang hanya memuat satu jenis informasi sesuai dengan judulnya. Adapun contoh dari atlas khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, atlas penduduk, yang berisi tentang persebaran penduduk di suatu wilayah. Yang kedua, atlas geologi, yang memaparkan keadaan geologi atau batuan suatu wilayah tertentu. Ketiga, ada atlas semesta. Atlas semesta merupakan salah satu jenis atlas yang berisi tentang keadaan semesta lain yang berhubungan dengan sistem tata surya, galaksi, perbintangan, hingga peredaran benda-benda di ruang angkasa. Atlas memiliki beberapa unsur. Yang pertama, judul, menunjukkan tema atau isi atlas, misalnya atlas Indonesia atau atlas dunia. Yang kedua, daftar isi, berisi daftar peta dan informasi lain yang terdapat dalam atlas beserta halaman lokasinya. Ketiga, peta, komponen utama dalam atlas yang dapat berupa berbagai jenis peta, seperti peta politik,
topografi, iklim, dan ekonomi. Keempat, legenda, menjelaskan simbol, warna, atau tanda-tanda yang digunakan dalam peta untuk membantu pembaca memahami isi peta. Kelima, skala peta, menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di bumi, misalnya skala 1:1 juta. Yang keenam, koordinat geografis, garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu tempat di peta atlas. Yang ketujuh, indeks, daftar alfabet yang berisi nama, tempat, wilayah, atau objek geografis yang ada dalam atlas. 8. Gambar atau ilustrasi, beberapa atlas dilengkapi dengan gambar, foto, atau ilustrasi untuk mendukung informasi dalam peta. 9. Keterangan tambahan, bisa berupa data statistik, informasi demografi, sejarah, budaya, atau ekonomi suatu wilayah yang melengkapi informasi geografis dalam atlas. Unsur-unsur ini membuat atlas menjadi sumber informasi geografis yang lebih lengkap dan mudah digunakan. Lanjut, kita ke materi yang ketiga, yaitu globe. Apa itu globe? Globe atau bola dunia adalah peta dunia berukuran kecil yang menggambarkan bentuk bumi yang diperkecil dengan bentuk yang sama dengan bentuk bumi yang sebenarnya. Globe memiliki fungsi yang pertama, menunjukkan bentuk bumi dengan benar dan memperlihatkan permukaannya secara utuh. Kedua, menunjukkan sistem pembagian garis lintang dan garis bujur secara jelas. Ketiga, menunjukkan jarak antar garis bujur. Semakin ke kutub, garis bujur semakin pendek, bertemu, dan saling memotong. Keempat, memperagakan proses terjadinya waktu siang dan malam. Kelima, memperagakan gerak rotasi bumi yang berputar. Lanjut, jenis-jenis globe. Yang pertama ada globe politik. Kedua, globe celestial. Yang ketiga, globe fisik. Kesimpulan dari materi peta atlas dan globe adalah peta atlas dan globe adalah alat penting dalam kartografi untuk menggambarkan permukaan bumi. Peta bersifat praktis tetapi dapat mengalami distorsi. Atlas menyediakan kumpulan peta dengan berbagai informasi, sementara globe memberikan representasi paling akurat namun kurang praktis. Ketiganya memiliki peran masing-masing dalam memahami geografi. Sekian pemaparan materi tentang peta, atlas, dan globe dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.